Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmail, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, serta ihsan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada para keluarganya yang agung dan suci, dan para sahabatnya yang mulia. Sebelumnya yang terhormat para dewan juri dan panitia lomba, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak sekolah, terutama Ibu Kepala Sekolah yang sudah mempercayai saya untuk mengikuti acara yang bergengsi ini. Perkenalkan, saya Dinda Ayu Putri Winata dari SMK PGRI Jatibarang. Adapun tema yang dapat saya uraikan kali ini adalah tentang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah suatu amalan yang paling penting dan utama setelah beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Bahkan banyak disandingkan dalam Al-Quran tentang berbakti kepada orang tua. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu, ayah dan ibumu. Quran surat An-Nisa ayat 36. Dalam pengertian tersebut, bahwa saatnya kita mengetahui pentingnya berbakti kepada orang tua. Setelah mengetahui pengertian dan hukum berbakti kepada orang tua, ada baiknya kita melaksanakan adab ataupun etika agar membuat orang tua lebih senang dan mendapatkan ridha Allah agar selamat di dunia dan akhirat. Dalam berinteraksi kepada orang tua, kita harus memperhatikan etika ataupun adab. Menurut Imam Al-Ghazali, dalam kitab Al-Adabu Fiddin, sekurang-kurangnya ada 7 adab anak terhadap orang tua. Yang pertama, mendengarkan kata-kata orang tua. Kita harus mendengarkan kata orang tua, selagi itu berbicara serius ataupun memberi nasihat. Jika kita ingin hendak memotong pembicaraan orang tua, kita harus meminta izin terlebih dahulu, maka sangat tidak sopan jika memotongnya hanya karena tidak menyukai nasihat yang mereka berikan. Yang kedua, berdiri ketika mereka berdiri. Ini bukan hanya tentang sopan santun, akan tetapi kesiapan seorang anak untuk membantu mereka sewaktu-waktu bila diperlukan. Yang ketiga, memenuhi perintah mereka. Kita selaku anak harus patuh atas perintah mereka kecuali bertentangan dengan syariat Allah dan melebihi batas kemampuan kita. Jika kita memang terpaksa ataupun tidak bisa melakukan perintah mereka, kita harus mencoba semampu kita atau melakukan alternatif lainnya. Yang keempat, memenuhi panggilan mereka. Ketika kita mendengar mereka memanggil kita, ada baiknya kita harus segera menemui mereka. Bahkan ketika kita sedang melaksanakan sholat sunnah pun, kita boleh saja membatalkannya hanya karena untuk memenuhi panggilan mereka. Yang kelima, merendah kepada mereka dengan penuh kasih sayang dan tidak melakukan pemaksaan. Mau sealim dan sepintar apapun kita, harus tetap tazim kepada orang tua. Walaupun di dahulu
orang tua belum bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang kita inginkan. Dan kita pun harus mengerti tentang kebutuhan mereka, baik kekurangan fisik, uang, dan sebagainya, sehingga tidak melakukan pemaksaan kepada mereka. Keenam, tidak merasa capek dalam berbuat baik kepada mereka dan tidak sungkan melaksanakan perintah-perintah mereka. Kita seorang anak harus mengerti bahwasanya dulu kita dibesarkan dan diasuh oleh mereka dengan penuh kasih sayang dan tanpa mengenal kata lelah. Oleh karena itu, kita harus mematuhi perintah-perintah mereka hanya untuk menyenangkan hati mereka. Ketujuh, tidak memandang mereka dengan rasa curiga dan tidak membangkang perintah mereka. Kita harus selalu berprasangka baik kepada mereka, dan jika ada yang perlu ditanyakan kepada mereka, maka ditanyakan dengan baik dan sopan. Selain itu juga, mematuhi perintah mereka adalah hukumnya wajib. Dan tadi adalah 7 adab anak terhadap orang tua yang perlu diketahui oleh semua anak di dunia. Demikian Imam Al-Ghazali memberi petunjuk agar bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.